Halo, jumpa lagi dengan saya Yahya Abimanyu. Hari ini akan menceritakan dongeng anak yang berjudul Lumba-Lumba. Jadi dikisahkan pada suatu hari ada seorang putri dari sebuah kerajaan di antah-berantah. Putrinya cantik jelita. Namun pada suatu ketika putri ini jalan-jalan ke sebuah hutan. Dia jalan jauh ke tengah hutan. Dia mencari bunga-bunga, mencari buah-buahan bersama pengawalnya. Lalu setelah semakin dalam, dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang menunggang kuda. Lalu si penunggang kuda ini menghampiri tuan putri. "Selamat siang, Nona. Apa yang kamu lakukan di tengah hutan sendirian?" "Oh, maaf, kamu siapa?" "Aku adalah seorang pengelana." "Aku tidak sendirian," kata putrinya. "Aku bersama pengawalku." Terus kata laki-laki yang naik kuda tadi, "Mana pengawalmu?" "Nggak ada." Tanpa sadar, tuan putrinya terlalu jauh dengan pengawalnya sampai tersesat. Akhirnya, mana ya pengawalku? Pengawalnya juga sedang mencari tuan putrinya itu, nggak ketemu-ketemu. "Aduh, aku sepertinya tersesat." "Oh gitu. Bagaimana jika aku anterin kamu pulang? Emang rumah kamu di mana?" Tidak jauh dari sini." Ya udah, akhirnya tuan putrinya dianterin sama pengembara tadi naik kuda. Udah naik tuh boncengan, ketuplak jalan. Akhirnya pada sore hari menjelang malam mereka sampai di sebuah kerajaan. Terus, "Nona, apa betul ini rumahmu?" "Iya." "Oh, berarti kamu adalah seorang putri?" "Iya, aku adalah putri raja di kerajaan ini." "Oh, gitu. Ya udah kalau gitu aku pulang." Tapi kata tuan putrinya, "Kamu jangan langsung pulang. Ayo mampir ke kerajaanku. Aku harus membalas budi baikmu. Aku akan mengadakan jamuan pesta makan untuk membalas kebaikan kamu." "Tidak perlu repot-repot, Nona," kata pengembara. "Tidak masalah, aku akan bilang sama ayahku." Lalu tuan putrinya tadi mengajak pengembaranya datang ke kerajaannya. Lalu tuan putri bertemu dengan raja. Ayah, perkenalkan, ini adalah seorang pengembara yang baik. Aku tadi tersesat di dalam hutan. Lalu dia yang mengantarkan aku pulang. Kami naik kuda." "Wah, terima kasih anak muda. Kamu akan diberi hadiah." Terus lalu si pengembaranya bilang, "Tidak perlu raja, saya tidak mengharapkan apapun. Saya tulus membantu putri raja," gitu. "Ya sudah, kita makan-makan." Lalu mereka makan-makan di jamuan. Ada banyak makanan di meja yang besar dan panjang. Si pengembara makan buah-buahan. Lalu raja bilang, "Hai anak muda, kamu kenapa cuma makan buah-buahan? Itu ada daging ayam, ada daging onta, daging bebek, ada ikan, ada ayam. Kenapa kamu tidak makan?" "Ya raja, saya sedang pingin makan buah-buahan saja." "Begitu rupanya. Oh iya, atas kebaikan kamu mengantarkan putri kesayangan saya pulang ke kerajaan ini, saya akan memberimu sebuah hadiah yang besar." "Mohon maaf sekali lagi raja, saya tadi sudah bilang bahwa saya tidak mengharapkan apapun. Saya tulus membantu raja."
Lalu rajanya bilang, tidak bisa seperti itu anak muda. Kebaikan seseorang harus diberi imbalan hadiah. Itu sudah menjadi peraturan di kerajaan ini. Kalau kamu tidak mau hadiah, coba sebutkan apa yang kamu mau, gitu. Lalu anak muda itu, pengembara itu bingung. Aku minta apa ya? Aku tidak memerlukan apapun. Pokoknya kamu harus meminta sesuatu, kata raja. Lalu tanpa disengaja, anak muda tadi, pengembara, melirik ke arah Tuan Putri tadi. Nah, pada saat yang bersamaan ternyata Tuan Putrinya juga sedang melihat ke arah pemuda tadi. Lalu karena terpesona dengan kecantikan Tuan Putri itu, apalagi Tuan Putrinya senyum, lalu si pemuda tanpa sadar dia mengucapkan, cantik sekali Putri, maukah kamu menikah denganku? Dia tanpa sengaja berbicara seperti itu. Lalu rajanya marah. Kamu mentang-mentang sudah menolong putriku, kamu dikasih hadiah gak mau, tapi kamu malah mau meminta anakku. Kamu kurang ajar gitu, tidak sopan, gak boleh. Putri saya adalah anak raja, jadi dia harus menikah dengan seorang pangeran. Kamu siapa? Langsung, saya adalah orang biasa, raja gitu. Kamu telah membuat saya marah. Pergi kamu dari sini gitu. Lalu pemuda itu pergi dari ruangan itu. Saya pamit, yang mulia. Tuan Putrinya langsung berlari mengejar pemuda tadi. Tuan Putri ternyata suka sama pemuda tadi. Setelah itu bilang, hai pengembara, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Emang rumahmu di mana? Di ujung selatan. Di ujung selatan, di dekat kerajaan yang megah itu di selatan, yang di daerah pegunungan dan danau. Iya betul. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah anak raja. Berarti kamu pangeran. Kenapa kamu tidak bicara seperti itu kepada ayahku tadi? Aku tidak mau membuka siapa jati diriku sebenarnya. Selamat tinggal Tuan Putri. Lalu pangerannya pergi. Lalu Tuan Putrinya balik lagi ke dalam kerajaannya dan menemui ayahnya. Ayah, ternyata pemuda tadi adalah pangeran dari kerajaan di selatan. Lalu raja menyesal. Ya ampun, ternyata dia pangeran dari kerajaan selatan. Itu adalah kerajaan terbesar dan termewah, termegah yang ada di daratan ini. Saya sungguh menyesal. Ya sudah, kalau kayak gitu, kamu susul dia. Si rajanya langsung menyusul ke arah selatan, ditemani para pengawal. Ternyata dikejar ke selatan, pangerannya duduk-duduk di dekat pantai. Sebelum sampai di kerajaan di selatan, si pangeran ini duduk-duduk di pinggir pantai. Lalu si Tuan Putri melihat, itu ternyata pangerannya. Langsung pangerannya dihampiri oleh putri. Putrinya bilang, pangeran, kamu masih di sini ngapain gitu. Lalu pangeran bilang, Tuan Putri, ngapain kamu kesini? Ya, aku disuruh ayahku untuk menjemput kamu. Ayahku minta maaf sama kamu. Tidak perlu minta maaf. Aku juga sebagai putra mahkota di kerajaan selatan, sebenarnya aku tidak mau menjadi seorang pangeran, apalagi nanti menjadi raja menggantiin ayahku. Karena aku ingin hidup bebas, tidak
terikat oleh aturan-aturan di kerajaan yang selalu memandang orang dari luarnya saja. Aku tidak suka seperti itu. Aku pengen berpetualang bebas ke alam. Oh pangeran, kamu baik sekali. Andaikan saja aku bisa ikut denganmu gitu. Lalu pangeran bilang, emang kamu mau ikut aku? Iya. Oke, bilang sama pengawalmu suruh kembali ke kerajaan kamu. Lalu si Tuan Putri nyuruh para pengawalnya, kalian semua pulang ke kerajaan. Bilang sama ayahku aku ikut pangeran ke kerajaan selatan. Baik Tuan Putri, pengawalnya pulang semua. Ternyata si pangeran bilang, aku tidak akan mengajak kamu kembali ke kerajaan selatan. Lu kemana kita akan pergi? Kamu sudah berjanji untuk ikut aku. Aku ingin kita mengarungi samudra di lautan yang lepas. Bagaimana caranya? Aku tidak bisa berenang, kata si Tuan Putri. Nanti aku ajari. Nah, pada saat mereka bermain air di pantai, si pangeran tadi mengajak Tuan Putrinya bermain di pantai. Lalu ternyata tanpa disengaja mereka berdua menginjak sebuah mutiara di pantai itu. Mutiaranya besar sekali, berwarna kuning keemasan. Mereka menginjak, lalu apa ini? Wah, mutiara besar sekali. Ternyata diambil sama pangeran tersebut, dibersihkan dengan bajunya, lalu diberikan kepada Tuan Putri. Ini Tuan Putri. Ternyata waktu mutiaranya dipegang Tuan Putri, mutiaranya langsung pecah, prak, lalu keluar seperti lalu dipegang sama Tuan Putri, mutiaranya pecah, terbelah jadi dua, lalu keluar asap melambung tinggi besar. Setelah itu dari asap itu menjadi sebuah bentuk seperti jin. Lalu asap tadi membumbung tinggi menjadi seperti sebuah jin. Lalu dia tertawa. Pangeran dan Tuan Putri kaget. Siapa kamu? Aku adalah jin yang dikurung selama ribuan tahun oleh penyihir zaman dahulu, dan aku disembunyikan di dalam mutiara emas ini. Setiap kali mutiara ini dipegang oleh laki-laki, itu tidak berpengaruh apa-apa. Kalau dipegang oleh seorang perempuan, apalagi dia adalah Tuan Putri atau berdarah biru, maka aku terbebas oleh kutukan. Kamu dikutuk? Iya, saya dulu dikutuk, dan kutukan itu akan selesai jika mutiaranya dipegang oleh Tuan Putri atau wanita berdarah biru. Sekarang aku akan memberikan hadiah untuk kalian berdua karena telah membebaskan aku dari kutukan ini. Kalian mau apa? Tuan Putrinya bingung. Aku bingung untuk meminta apa gitu. Oke, kamu laki-laki mau apa? Aku ingin bisa berenang. Dia juga bisa berenang, Tuan Putrinya, agar bisa mengelilingi samudra. Oke, kalian harus menyeburkan badan di dalam air laut ini. Kalian berendam
Ini hari sudah mulai malam. Kalian berendam sekitar 3 atau 4 jam. Kalian jangan lama-lama berendamnya, cukup 3-4 jam. Setelah itu kalian boleh keluar dari air, lalu tunggu sampai badan kalian kering. Duduk di pantai ini. Gitu aja, iya. Ingat, jangan lewat dari 4 jam. Oke, baik, terima kasih Jin. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih sudah membebaskan kutukan saya. Lalu jinnya hilang, asapnya hilang. Lalu mereka berdua nyebur di pantai, di air laut ya. Mereka berendam. Mereka bicara, saling berkenalan. Akhirnya Tuan Putri dan Pangeran ngobrol lama, saling bercerita tentang masa kecil mereka di kerajaan masing-masing, cerita tentang saudara-saudara mereka, tentang mereka belajar apa aja di kerajaan masing-masing. Hingga mereka lupa waktu. Mereka berendam sampai lebih dari 4 jam. Kurang lebih mereka sampai hampir 7 jam berendam. Lalu pada suatu waktu Pangeran ingat, kira-kira kita udah 4 jam belum ya? Lalu Tuan Putri melihat ke jam tangannya dia. Ya astaga, kita udah lewat dari 4 jam. Terus bagaimana? Yaudah, kita harus keluar dari pantai, dari air laut ini. Mereka keluar. Mereka mengeringkan badan mereka. Ternyata lama-lama kakinya Tuan Putri hilang, kayak berubah jadi kayak ikan gitu, sirip ikan. Kenapa aku kok jadi gini kakinya? Wah, kenapa ini? Lalu Tuan Pangeran juga kakinya berubah menjadi sirip ikan. Lalu tangannya hilang pelan-pelan. Terus mukanya agak memanjang, bibirnya jadi kayak ikan. Lalu mereka berubah menjadi ikan lumba-lumba. Mereka berdua bisa bicara. Pangeran, kok kita menjadi ikan? Ya gimana ini Tuan Putri? Ini karena mungkin kita lebih dari 4 jam untuk berendam di laut. Terus lama-kelamaan mereka ngerasa gerah dan gak bisa bernapas. Lalu mereka kembali nyebur ke air laut. Akhirnya mereka berenang berdua. Lalu si Pangeran baru ingat, oh iya, kita tadi minta ke jin itu kita bisa berenang dan mengarungi samudra. Mungkin inilah jawabannya. Kita bebas di lautan. Ya udah, kalau gitu kemanapun kamu pergi aku akan ikut, kata Tuan Putrinya. Lalu mereka itu berdua berenang ke sana kemari, lompat-lompat di lautan. Jadi lumba-lumba itu, dari situlah asal usul lumba-lumba itu. Lumba-lumba itu ternyata adalah jelmaan dari Pangeran dan Tuan Putri tadi. Akhirnya mereka menikah lalu punya anak. Akhirnya sekarang lumba-lumbanya makin banyak, udah berkeliling di seluruh dunia untuk mengarungi samudra luas. Makanya jika ada sebuah perahu atau kapal layar yang berlayar di lautan, seringkali ada lumba-lumba yang ikut lompat-lompat. Mereka itu sebenarnya kangen melihat manusia, karena mereka dulunya juga manusia kan. Jadi dia berenang ngikutin perahu kapal gitu. Mereka akhirnya hidup bebas di samudra. Begitu ceritanya. Oke,
Dongeng anak episode ketiga berjudul lumba-lumba selesai. Sampai jumpa di lain waktu.